Shalom teman-teman Like Generation. Sebelum kita memulai recharge renungan pada malam hari ini, yuk kita nyanyikan satu lagu pujian.
Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan, terima kasih atas kasih setia-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih atas berkat-berkat yang telah Kau berikan pada kami semua hari ini Tuhan. Terlebih Tuhan, kami akan mendengarkan sedikit dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Tuhan setiap hati, telinga, pikiran kami, sehingga kami dapat menerima dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Engkau juga memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Kau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami dapat menerima berkat ini dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kuserahkan semua hidup. Doa ini hanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom Sobat Life Generation. Semoga kalian dalam keadaan yang sehat selalu ya. Meskipun dalam keadaan yang gak menentu sekalipun, selalu andalkan Tuhan. Dan gak kerasa kita udah masuk di bulan Oktober. Terus semangat, jangan patah semangat. Oke, di Recharge Online kali ini aku mau sharing mengenai hati yang mengenal Tuhannya. Yuk mari kita buka di 1 Samuel 17 ayat 45 hingga 46. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Di sini kita bisa belajar dari sikap Daud ya. Gimana Daud menghadapi Goliat? Secara logika, kalau ditinjau dari sudut manapun, Goliat terlihat sosok yang besar, dia pasti menang. Dan Daud itu sosok yang kecil, dia pasti kalah. Tapi di sini kita bisa lihat bahwa Daud dengan iman dan percaya bahwa dia itu akan bisa mengalahkan Goliat. Meskipun dia nggak membawa senjata, hanya membawa senjata pedang, tombak, dan lembing saja. Dari sini kita bisa lihat Daud itu yakin bahwa dia menghadapi seorang Goliat itu nggak sendirian, ada Tuhan yang siap menopang dan membantu dia. Dan ini juga menunjukkan bahwa Daud itu kenal siapa Tuhannya. Meskipun Tuhan tuh nggak kelihatan, tapi ia sangat percaya bahwa Tuhan itu yang pasti akan membentengi dia, yang pasti akan membantu dia dan menopang dia. Maka dari itu, ketika kita udah percaya sama Tuhan kita pasti yakin Tuhan itu bisa diandalkan. Contoh, kalau misalnya di dunia ini kita bisa mengandalkan seorang si A, kalau kita udah kenal dia, kalau dia udah terbukti dia bisa diandalkan, oh ya dia pernah bantu aku seperti itu, oh ya dia bisa diandalkan. Kalau kita nggak kenal dia, kita nggak tahu dia orang punya karakter seperti gimana kita bisa percaya dia kan? Sama seperti kisahnya Daud. Saat Daud kenal Tuhannya, dia 100% percaya kepada Tuhan. Maka dari itu, Daud itu gak takut menghadapi Goliat, karena juga ia senantiasa mengingat kebesaran-kebesarannya Tuhan. Dan Tuhan itu selalu turut campur tangan di waktu sebelumnya. Maka dari itu, Daud itu sangat percaya kepada Tuhan dan ia mengenal siapa Tuhannya. Ya, di sini aku mau sharing mengenai belajar untuk mengenal Tuhan kita. Apa sih yang harus kita pahami? Tuhan kita itu seperti apa sih? Yang pertama itu kita juga harus belajar mengenal kedaulatannya Tuhan. Mengenal kehendaknya Tuhan. Karena percayalah bahwa tidak ada rencana Tuhan yang dapat digagalkan. Meskipun ada orang yang mau menggagalkan, tapi apabila sudah kehendaknya Tuhan, itu pasti akan terjadi. Karena gini, percayalah bahwa kamu harus punya pemikiran yang positif, bahwa Tuhan tuh pasti akan tolong kamu. Karena saat kita sudah mempunyai pemikiran yang positif, dari pemikiran yang positif itu adalah keluar dari hatinya kita. Karena kalau kita udah keluar dari hatinya kita tulus, itu pasti nggak mungkin suatu saat Tuhan nggak akan mengabulkan. Percayalah bahwa apa yang menjadi hatimu, keinginanmu, itu pasti Tuhan tolong kamu. Asal yang kamu lakukan adalah tulus untuk Tuhan.
Kita bisa lihat di Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Maka dari itu ketika apa yang keluar dari hati itu adalah yang sesungguhnya. Maka dari itu jagalah hati kamu guys, supaya ketika apa yang kamu inginkan, apa yang kamu katakan, apabila itu keluar dari hati, percayalah bahwa Tuhan tuh pasti akan tetap bantu kamu dan tolong kamu, seperti itu. Lalu selain itu juga kan kita kebiasaannya ingin ya, kita ya bolehlah kita punya keinginan, tapi kita juga saat kita punya keinginan kita pasti berdoa. Kadang apa yang kita doakan, apa yang kita inginkan itu ada 4 jawaban. Yang pertama itu Tuhan jawab ya. Kalau ya berarti kan kita ingin apa langsung dijawab, oh ya langsung dikabulkan, langsung terjadi, langsung disediakan, seperti itu. Lalu yang kedua, apabila tidak, jadi ketika kamu mengajukan, kamu minta, Tuhan bilang tidak, mungkin kamu nggak dengar. Tidaknya dalam artian nggak dikabul-kabulkan. Berarti kalau gitu, maksudnya ada digagalkan, ada aja. Mungkin kamu harus mengganti keinginanmu yang lain. Apa maksudnya pokok doamu yang lain. Mungkin Tuhan nggak berkenan atas pokok doamu yang itu. Sehingga akhirnya lama banget, terus akhirnya kamu lupa. Sehingga tiba-tiba keingat sesuatu yang baru, ya udah kamu doakan lagi. Seperti itu. Lalu yang ketiga, itu jawaban Tuhan tunggu. Di sini kalau Tuhan jawab tunggu, artinya kamu harus bersabar. Sampai kapan? Ya nggak tahu, namanya aja disuruh tunggu. Namanya orang tunggu, ya kamu harus sabar. Di sini juga mungkin Tuhan mau lihat seberapa seriusnya kamu sih, seberapa pantasnya kamu sih mendapatkan apa yang kamu inginkan, seperti itu. Kamu harus benar-benar sabar menunggu apa yang menjadi doa kamu. Lalu kadang jawaban doa itu juga yang keempat, Tuhan kasih masalah yang baru. Misal baru minta ya ampun udah keluar masalah baru lagi, yang ini belum selesai, yang ini udah muncul lagi. Dari sini kalian harus paham, jangan marah sama Tuhan. Tuhan, apa sih kok hidupku tuh banyak masalah terus, kok gak pernah terselesaikan. Percayalah guys, maksudnya Tuhan apa sih kalau selalu ada masalah baru dari kehidupan kamu? Apa? Tuhan ingin mendewasakan kamu. Karena dari setiap permasalahan yang ada, itu akan menguji karakter kita, membuat karakter kita lebih dewasa lagi, dan membuat seperti emas ya. Emas semakin digosok, semakin dibakar, dia akan lebih mengkilat. Ya seperti itulah kita. Kita adalah emasnya Tuhan. Semakin banyak masalah kita dibakar, masalah itu akan membuat kita menjadi pribadi yang semakin kuat, semakin pribadi yang berkilau di matanya Tuhan. Sehingga ketika kamu menghadapi masalah, orang lain bisa lihat, oh ini toh pribadi yang mengenal Tuhan tuh seperti ini. Jadi dia tuh gak jadi orang yang cemen, dia harus kuat. Mungkin sampai kapan sih kayak gitu terus? Ya sabar guys. Karena emang kita hidup itu harus terus berusaha. Kalau kita gak usaha, hanya misalnya memang dalam masalah, tapi kita diam aja, kita gak usaha, kita malah marah sama Tuhan, ya apa kamu bisa dapat jawaban dari Tuhan kan kalau kayak gitu? Maka dari itu kamu harus kenal Tuhanmu. Kalau kamu dalam masalah, Tuhan tuh mau kamu lebih dewasa lagi. Kamu harus cross check hatimu, apakah hatimu tuh sudah menyenangkan Tuhan belum? Apa sudah sesuai apa yang Tuhan mau belum? Seperti itu. Lalu setelah itu yang kedua adalah kita harus belajar mengenal hikmatnya Tuhan, pikirannya Tuhan. Percayalah bahwa apa yang menjadi hikmatnya Tuhan, pikirannya Tuhan adalah yang terbaik untuk kita. Di dalam Ayub 2 ayat 9 dikatakan, maka berkatalah istrinya kepadanya, masihlah bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Di sini kita buka di Ayub. Ini adalah istrinya Ayub berkata kalau Ayub tuh disuruh ngutuki Tuhan. Kalau di sini tuh apa ya? Kelihatan secara mata itu mungkin Tuhan tuh jahat. Dan istri Ayub tuh nyuruh Ayub untuk ngutuki Tuhan. Buktinya dalam keadaan dia semakin parah,
Tuhan tuh nggak tolong dia gitu loh. Tapi di sini Ayub berpemikiran lain. Ayub percaya bahwa Tuhanku tuh nggak kayak gitu. Maka di sini kita bisa ambil bahwa pikirannya manusia tuh bisa salah gitu loh. Jangan kamu sembarang mengenai langsung kebawa sama pemikiran manusia yang salah, yang nganggap Tuhan kita tuh jahat, Tuhan kita tuh nggak baik. Jangan guys, karena Tuhan kita itu selalu benar. Bisa aja dari apa yang kamu terjadi dalam masalahmu ini itu Tuhan tuh mau semakin kuatin kamu. Tuhan tuh mau buat kamu lebih dewasa lagi. Karena taat ketika kita mengerti itu biasa. Tapi taat ketika kita nggak ngerti, kita beriman, ya udah aku percaya sama Tuhan, kalau Tuhan tuh pasti kasih yang terbaik buat kita. Itu berarti kamu luar biasa. Percayalah bahwa kamu harus punya iman yang besar, dan kamu harus percaya bahwa hidupku ini ada dalam kendalinya Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang pegang kendali, siapa lagi? Kita mau mengandalkan manusia, suatu saat manusia juga mungkin aja bisa menyakiti kita. Maka dari itu kamu hanya bisa mengandalkan Tuhan saja. Lalu yang terakhir, kita harus belajar mengenal pribadinya Tuhan. Kita harus belajar pribadi Tuhan tuh yang seperti gimana sih? Kita harus mengenal perasaannya Tuhan. Kira-kira Tuhan berkenan gak ya dengan segala aspek kehidupanku hingga hari ini? Bahkan terkecil pun Tuhan tuh memperhatikan kita loh guys. Anak ini bisa dipercaya gak ya kalau tak kasih kayak gini? Ketika kita sudah bisa menjaga yang Tuhan percayakan dari hal kecil, Tuhan itu gak akan segan-segan untuk memberikan kita hal yang besar. Percayalah bahwa mungkin hal kecil yang terlihat mata manusia itu sepele. Mungkin kamu misalnya di gereja gak pernah buang sampah sembarangan, atau kelihatan sampah sembarangan kamu ambil. Mungkin kadang kalau manusia lihat melengos, cuek, pura-pura gak tahu. Tapi kalau kamu melakukan itu, aduh ini siapa yang ngambil? Ini rumahnya Tuhan, Rek, kita harus jaga. Diambil kamu buang. Tuhan lihat, oh ya. Jadi kamu ngambil itu bukan karena kamu ada niat ingin mendapatkan berkat ya. Tapi di sini tuh kamu bilang, gak boleh, rumahnya Tuhan tuh harus bersih. Jadi kamu tuh tulus mau jaga gitu. Ya udah, memang karaktermu tuh kayak gitu. Kamu ambil, kamu buang sampah. Ya Tuhan juga bakal lihat hal sekecil itu. Maka dari itu, kamu tuh harus kenal Tuhan tuh maunya apa sih dalam hidup kita. Tuhan kan pasti maunya kita jadi yang orang terbaik. Maksudnya kita bisa jadi berkat buat orang, kita bisa jadi contoh buat orang juga. Meskipun mungkin kamu gak bisa kasih ke orang itu hal-hal yang besar, tapi percayalah bahwa setiap hal kecil pun Tuhan tuh pasti lihat kamu, akan perhatikan kamu. Maka dari itu kamu harus jaga perasaannya Tuhan. Ketika kamu bisa menjaga perasaannya Tuhan, ketika kamu bisa menjadi maunya Tuhan, itu pasti Tuhan tuh adalah berkat yang Tuhan kasih yang gak pernah dipikirkan oleh kita. Karena jangan sampai Tuhan melakukannya itu karena maunya kita. Jangan ya. Jadi kita harus melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan dalam hidupnya kita. Karena keaslian seseorang itu bisa dilihat ketika kita menghadapi masalah yang bertubi-tubi. Kamu akan terlihat menjadi sosok orang yang seperti apa. Kalau kamu orang di dalam Tuhan, kamu yang benar-benar percaya kepada Tuhan, kamu akan pasti benar-benar mengandalkan Dia. Gak mungkin enggak, karena kamu percaya bahwa rancangannya Tuhan adalah yang pasti paling terbaik. Oke, aku ulangi lagi ya. Kita tuh harus mengenal Tuhan dari apanya. Yang pertama, kita harus kenal kedaulatan Tuhan. Kita harus belajar memahami apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Seperti yang udah aku jelasin tadi, kalau nggak ada rencana Tuhan yang dapat digagalkan. Dan yang kedua, kita harus mengenal hikmatnya Tuhan, pikirannya Tuhan. Bahwa ketika kita udah kenal pikirannya Tuhan, hikmatnya Tuhan, bahwa pikiran manusia tuh bisa aja salah, tapi cuma pikiran Tuhan yang gak mungkin buat kita salah. Makanya itu kalian harus benar-benar belajar untuk tetap intim dan percaya kepada Tuhan. Dengan apa sih? Ya tetap harus connect sama Tuhan. Apapun yang kamu lakukan, tetap langsung dalam hati tanyalah sama Tuhan. Pasti Tuhan tuh jawab ketika kamu tuh benar-benar hanya bertanya kepada Tuhan dalam hatimu. Lalu yang terakhir, belajar mengenal pribadinya Tuhan. Bahwa ketika kita udah kenal pribadinya, kita udah kenal perasaannya, kita kan gak mungkin nyakiti. Sama seperti ketika kita udah mengenal perasaan seseorang, kamu pasti akan berusaha menjadi seseorang yang sebaik mungkin kan.
jadi lakukan itu kepada Tuhan. Karena ketika kamu udah bisa kenal pribadinya Tuhan, ketika kamu udah melakukan yang terbaik untuk Tuhan, Tuhan juga pasti gak akan nutup mata untuk memberikan berkat-berkat untuk anaknya, atau bahkan gak harus berkat, tapi damai sejahtera dan sukacita yang melebihi apapun. Oke, sekian sharing aku hari ini. Semoga bisa menjadi berkat buat kalian dan bisa menguatkan kalian. Selalu andalkan Tuhan dan tetap selalu semangat ya. Oke, mari kita tutup dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih buat berkat yang Kau berikan buat kami, bahwa kami sudah mendengarkan apa yang menjadi hikmat dari Engkau Bapa. Biarlah apa yang sudah kami dengarkan ini kami bisa mendapatkan rema dan kami tanamkan dalam hati kami Bapa, dan kami bisa praktekkan Tuhan. Ajari kami untuk bisa mengenal apa yang menjadi isi hatimu, mengenal kedaulatanmu, mengenal perasaanmu, mengenal pribadimu, mengenal hikmatmu, dan mengenal pikiranmu Bapa. Ajari kami untuk terus bergumul kepada Engkau. Ajari kami untuk terus mengenal hatinya Engkau Bapa, karena kami percaya bahwa semakin aku mengenal Engkau, semakin aku lebih mengandalkan Engkau selalu, bahwa dalam masalah seberat apapun yang kami hadapi, Engkau gak pernah ninggalkan kami sendirian Bapa. Berikan kami kekuatan selalu Tuhan, untuk selalu mengandalkan Engkau saja Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Hanya dalam namamu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke, terima kasih, Tuhan memberkati.